Tidak sesimpel itu guys. Lagunya bagus. Sering gitu. Ada ini apa namanya? Trompetnya udah upgrade ya, udah next level nih. Ini trompet sultan biasanya nih. Oke, langsung di arah mid lane, Senko dan Movers. Oh, dia pakai creep kills juga. Cepat rotasinya berarti nih. Benar. Dan kita pun juga ya ini masih seperti biasa dia rotasi ya ini. Rotasi tapi kali ini menarik ya. Ini dari Dewa kali ini lebih mengcounter ya dari skillnya, di mana kali ini Dewa ikutan tukeran juga. Di mana kalau lihat di abissalnya itu Killgirl tahan Omen kan. Killgirl tahan Omen. Sementara kalau di arah DS lane-nya Hayate menghadapi Thor. Kali ini Dewa nyamain gitu. Gue taruh Archer gue di DS juga. Ayo kita perang di situ. Ya benar. Karena mungkin juga dari Dewa menyadari ini emang Archangel ini seneng banget ngambil Sentinel kayak di sini. Dan tapi sebenarnya emang ya Aldi ya, kalau gue melihat pun juga gue sempat ngobrol juga sama yang lain-lain juga. Gue sempat bilang ada kemungkinan tukeran lane dari Archer juga dari DS ya, karena menurut gue juga Sentinel ini bagus banget, dalam arti dia masih kasih gold juga, ada regen HP, dan juga kalau mereka bisa ngambil Dark Slayer, mereka bisa cepat untuk ngancurin objektif towernya. Betul, Liga. Karena di early game Sentinel yang sekarang itu berguna banget gitu buat Archer. Oh ternyata Archernya tetap 0-0. Bener, tetap 0-0. Sementara ya masih menunggu aja. Tapi kalau kita lihat sini masih dari kedua tim masih bermain sabar-sabar aja. Masih coba untuk menjaga jarak. Bakal di kontes ini. Di kontes, tapi nampaknya Boomer datang langsung dikeluarkan lagi. Tapi kita steal langsung aja cabut dengan tornadonya. Langsung men-secure lagi, tapi tangan Boomer sampai tumbang. Dan langsung diangkat. Dan first blood di sana dari Fadel berbuat serang Wirau. What a play sini dari Lorione. Dan ini akan menjadi kesempatan. Tapi kita sini Movers akan coba diincar juga. Sakit banget Thornya. Satu hit lagi. Dan Fadel mendapatkan kill di sana. 2 kill untuk Dewa United Esports di sini. Dan nampaknya mereka akan langsung start untuk darah. Tapi Archangel udah menyadari. Langsung ada Wirau. Datang yang kecil terbangnya ke arah dari AP. Tapi masih bisa bertahan karena emang cukup tanky dari Crashnya. Bagus banget tadi dari seorang Fadel ya. Dia bisa ngeluarin Sterling Neck yang ngepas dan akhirnya kena ke arah Wirau. Dan akhirnya Wirau yang mati gitu kan. Terus setelah itu juga dia masih ada komunikasi sama si 44 type-nya di sini. Untuk nge-disrupt dan ngejar Richer-nya juga. Jadi dapat double kill di sini Fadel ya gitu kan. Dan Lorian kalau misalkan posisinya ahead itu bakal enak banget. Damage itu bakal kerasa banget. Bener banget sini, dan ya kita juga pakai sini, dan nampaknya kali ini langsung tukeran lane aja sini ya. Normal lagi sini. Tapi masih juga menarik banget deh, kali ini Archangel mungkin merasa wah ini lebih bahaya nih, ada udah balik lagi aja, dan abissalnya pun juga langsung diambil aja oleh dari tim dari Archangel Divine, yang artinya mereka bakal lebih cepat udah rotasinya karena mereka bisa clearing wave dan juga clearing jungle lebih cepat dibanding dari Dewa United Esports. Tapi kita lihat juga nampaknya ada Sage Glow yang berhasil di-secure oleh kita coba diadu aja, tapi tuh tangguh banget ini kita sini sang lele pasti, tapi kita di backup ada 4 orang dari Dewa United memberikan Albion, dan Albion itu dan langsung dikeluarkan aja ombaknya ke arah dari Albion. Masih ada Marco Dufrost mengamankan diri, Movers dengan Marco Danternya ke arah dari tim dari Crash, dan kita sini Forward AP sendirian aja. Dia dihit terus oleh dari Hayate-nya. Dia langsung dilemparkan Shuriken Toss, tapi nampaknya belum bisa dilanjutkan lagi, dan kedua tim nampaknya akan mundur dulu aja. Sementara Movers pun juga nampaknya masih bisa menahan diri dari serangan dari Zio. Berani banget dari kill growth seorang Albion. Bener-bener buy time yang lumayan lama untuk nunggu Wirau datang. Cuman akhirnya dari tim Dewa juga pas udah ada Wirau dia langsung mutusin untuk mundur gitu. Nggak maksain lagi. Seandainya dia maksain mungkin dia bakal kejebak di antara 2 tower dari tim Archangel gitu kan. Yes. Terus dari kill growth juga dia punya info kalau dia punya Mark of the Frost gitu biar selamat. Oke, kita tower dikeluarkan juga di sana. Asioreti sakit banget di sana, dan tower akan coba diambil aja. Tapi nampaknya enggak sih karena emang masih ada shield juga jadi masuk out. Tapi nampaknya tidak buat Archangel. Gue nggak peduli towernya pasti alot, gue hancurin dan dapat aja towernya. Dan gue malah bingung justru kenapa Dewa nggak mirroring ke towernya. Tapi mungkin karena tadi creepnya udah bersih juga sama kill growth sih, tapi menurut gue tapi ya nggak apa-apa. Dan mati tower masih diambil oleh Archangel Divine, dan kita langsung diangkut aja. Apa sih ada Mark of the Frost? Nice banget. Tapi kita di sini aja karena dan tower dan Casey dalam masalah besar masih bisa tertahankan, masih bisa selamat, sedikit lagi tumbang. Dan kembali ada metamorphosis yang dikeluarkan tapi tidak membawa hasil karena dari Albion atau kill growth masih bisa bertahan, tapi nggak masalah karena Spear Sentinel berhasil di-secure oleh tim Dewa United Esports. Bagus banget Mark of the Frost dari seorang Senko tadi. Ketika dia pakai Mark of the Frost, itu selain Lorione yang nggak bisa ngebunuh, ultimate dari Omen juga kebuang sia-sia gitu loh. Dia ngulti terus ya taunya rasanya Mark of the Frost gitu kan. Dan akhirnya Omennya malah kejebak
Terus dari tim Archangel juga berhasil backupnya. Rabe harus tumbang di sana karena mereka tahu udah nggak ada metamorphosis, tapi nggak masalah karena akan terakhirnya dengan satu buah tower dari arah Abyssal dan dari tim Dewa United Esports berhasil menyamakan lagi untuk dari objektivitas towernya. Menurut gue jadi pilihan yang cukup oke. Sementara Albion masih coba untuk menahan dulu aja. Di sisi lain di arah top lane udah mulai diperas juga. Kita lihat dari seorang Wirau mencoba ambil baik goalnya, berhasil di-secure sama Wirau. Dan kita lihat yang dari Dewa United akan mulai mengarah ke arah desa di mana udah dikirim 4 hero dan Archangel harus berhati-hati karena dari belakang ada Omen bersama dengan Casey di sini. Atau dikeluarkan ke arah dan Senko tumbang di sana. Tapi kita lihat dari Casey terlalu dalam masuknya, harus tumbang juga di sana oleh 0-0. Metamorphosis sedikit terlambat, tampaknya kembali Metamorphosis, tapi gak ada lagi follow up-nya dia teman-temannya dan membuat dari Metamorphosis tidak dapat banyak impact di sana. Tapi dapatnya disilang dari Wirau masih tuh menahan diri, mencoba melarikan diri tapi Loren udah sakit banget. Tapi masih belum bisa ditumbangkan nih. Killgrowth menjadi Killgrowth. What the hell? Ya mati Killgrowth-nya. Oh no, dan enggak pasti bisa selamat, tapi ada Fadel. Hati-hati, akan coba mengejar ke arah dari Killgrowth yang bisa selamatkan dan sprinter rush. Gak ada tower dan nggak ada kayak selamat. Dia lebih main safe sih, karena mungkin dia tahu kan, waduh nih Wirau-nya masih missing nih di map nih. Jadi mungkin dia agak terlalu bahaya kalau maju ke depan. Tadi sebenarnya dari seorang Albion udah bagus banget manfaatin momen ya. Ketika temannya maksa tower di atas, maksa buat defense tower di atas gitu kan. Dia udah split push aja gitu sebagai tugasnya ke Groot, split push gitu kan. Cuman sayangnya creepnya tuh nggak ada yang jalan bareng dan akhirnya nggak ngedapetin apa-apa gitu kan. Tapi ketika dia ngelihat Zil sekarat, dia coba untuk nge-trap, tapi ternyata nggak bisa gitu. Darahnya masih cukup banyak dan malah dibalikin sama Axioreti gitu. Ini hampir mati nih. Dikit lagi. Satu lagi sih. Tapi emang ya susah juga sih. Karena emang itu sebenarnya anaknya Zil sih ya. Dia bisa tornado. Kalau emang pun dia di geng, dia nggak tornado tuh cabut aja dengan skill 2. Menurut gue masih bisa lagi. Dan kita lihat juga nampaknya dari Archangel masih kembali ke atas lagi. Tapi Spear Sentinel nampaknya berhasil dicek, tapi nggak diambil. Itu kan tadi kayak nggak kena jadi kayak orangnya ya. Ini Killgrowth-nya respect banget sih. Dia langsung bikin medallion di item pertama malah hitungannya ya. Item pertamanya langsung medallion, dia benar-benar respect banget. Takut di geng sama Axioreti. Ya, betul banget ini. Dan ya kita juga nampaknya masih bisa dapatkan lagi untuk Dark Slayer-nya. Dan kita lihat 0-0 akan ketahuan di sana. Oh no, ini tidak masalah besar. Zero, tapi ada Senko datang mendorong di sini, tapi udah nggak bisa dia bertahan. Dan dua pemain tumbang dari Senko dan 0-0. Dan tower dari atas akan coba diambil dan berhasil di-secure oleh Dewa United Esports. Dan Dewa United Esports udah mulai mengambil keunggulan sekitar 2.000 dari sisi networknya nih Aldi. Ada proxy yang bagus dari seorang Albion ya. Ini tower AOV kan biasanya nggak bisa ya, cuman dia bisa, kena nih, kena kan. Ya nggak apa-apa lah. Masih kena nggak apa-apa. Ini ngebayang banget nih, jadi tim Archangel langsung harus manfaatin dengan maksimal gitu. Bener banget ini, dan coba mengejar, tapi nampaknya udah nggak bisa. Tapi nggak tahu sih apakah bakal lanjutin apa nggak, cuman mereka nggak ada yang bener-bener bisa nangkep sih, kecuali Double Trouble dan juga dari Lorionnya. Tapi kalau gue bilang sih nggak sih, mereka bakal lanjutin lagi. Dan menurut gue ini bayang time yang bagus banget ya, ketika tadi sempat behind. Nah ini tadi kita bilang Hans lagi-lagi ya, somehow, someway selalu bisa mencari satu, bisa mengulur waktu untuk teman-temannya bisa bertahan lagi. Dan menurut gue ini bagus banget. Tapi di sisi lain juga nampaknya dari tim Dewa Esports masih mencoba untuk nge-press lagi, belum bisa, dan masih ditarik ulur oleh tim dari Archangel Defense. Tapi nggak masalah karena Infinite Slayer akan diambil oleh Dewa United Esports. Oke, ini kalau misalkan keadaan gamenya cuman begini doang, ini menurut gue sih bakal jadi keuntungan buat tim Dewa. Karena dari segi network Archer-nya, DPS hero-nya gitu, Tornanya, dia punya network di atas dari Archer musuh. Itu lumayan gede tadi, 2000 bandingannya, dan itu udah gede banget. Jadi untuk misalkan adu war di late game, ini tim Dewa udah menang gitu sebenarnya. Kalau misalkan ada war yang gede gitu. Bener banget ini, dan ya bagus banget ini. Dan kita pun juga nampaknya dari Dewa pun akan mulai nge-press lagi aja ke arah dari top lane. Kali ini tower 2 akan coba diincar lagi oleh tim dari Dewa United Esports. Dan kita lihat Metamorphosis langsung dikeluarkan untuk bisa meng-secure towernya. Cuman tapi di mirroring aja karena langsung dari tim dari 0-0 satu sama ya, karena sama. Yes, berhasil di-secure lagi. Dan bahkan mid-nya bakal coba diambil. Killgrowth-nya bener. Ngambil ke arah dari tower mid-nya. Sementara di arah dari top lane masih jadi dengan sangat baik oleh tim Archangel. Tapi Movers hampir tertumbangkan. Enix maju ke depan. Dapat seorang Movers. Dan berhasil kabur lagi dari Wirau. Ini dia kecuali terbangnya dari nggak bisa. Terlalu sakit. Oh my god. Dan menjadi triple kill untuk Zorator. Bahkan quad kill. 0-0 tumbang di sana. Dan Dewa United Esports akan mengambil tower dari atasnya nih Aldi. Bagus banget dari seorang Enix di sini. Benar-benar dia udah
Bener Pak, aduh bagus banget dan Killgrad. Lo gak bisa apa-apa dibanding dengan Thornya, sakit banget. Harus di respect Thornya. Udah sakit banget, Netmark juga udah jauh banget Aldi. Selisihnya pun dengan Hayate itu 2.000 hampir 3.000 dan tinggi goldnya. Iya. Wah. Tadi gue bilang gitu kan, kalau misalkan begini tuh bakal jadi kemenangan tim Dewa karena Thornya tuh jauh kemana-mana dibandingin Hayate dari tim Archangel gitu. Dan Archernya di game ini tuh benar-benar nentuin hasilnya gitu. Iya, benar. Terus Thornya di sini juga benar-benar bisa outplay banget tadi ketika dia masuk buat maksa ke tower, dia dapetin moversnya, terus di follow up sama Wirau, Kriknaknya tadi, tapi dia masih selamat. Terus datang lagi Hayate, dia masih selamat dan malah dapetin quad kill. Itu benar-benar outplay dan bakal jadi makin snowball gitu buat Thornya di sini. Benar banget, sementara kita sudah dari Casey. Casey-nya sakit banget. Kenapa kamu sendirian di sana? Harus tumbang karena oleh Buffers. Sementara kita Tornado di jual Acioreti. Tapi kemudian silang dari Fadel dan mampiri. Tapi Buffers itu juga udah bonyok banget. Tapi gak ada lanjut lain, gak masalah. Paling gak dapat 1 kill dan tadi Casey offset sih gue bilang tadi. Agak terlalu over ya. Dia terlalu pede juga sih tadi sendiri ngebadanin kan. Menurut gue dia juga harus respect juga karena emang dia ada Hayate di sana. Menurut gue Kriknak pun juga sakit juga karena dia udah rank breaker juga. Jadi menurut gue Omen ya nggak tank-tank amat. Tapi kalau ini dari Acioreti mencoba ngicil ke arah dari Hansnya, tapi masih bisa saling meradoya. Tapi menurut gue tadi bener-bener Dewa bagus banget permainannya, dimana tadi ya bener ya Desontornya oke banget. Tapi kita nanti dulu karena di mid akan bertemu lagi, dimana Fortune Rape masih mencoba memberikan pressure bersama dengan Enix. Thornya, oh my god, Senko. Oh hati-hati, hampir aja tumbang. 1 peluru bahkan tadi menurut gua, 1 peluru bisa numbangkan dari seorang Senko-nya. Bagus banget dari Enix, dia benar-benar udah hafal banget hitungan damage-nya dari seorang Thornya gitu. Benar-benar dia bisa kalkulasiin gitu, damage yang gue keluarin tuh bisa sampai semana ke hero yang gue pukul gitu. Benar banget, dan kita pun juga nampaknya lagi dari Infinite Slayer akan coba di-secure lagi oleh tim dari Dewa United Esports. Dan tapi ini kalau lu perhatiin ya dia, ini emang 3 game kurang lebih mirip-mirip ya. Emang selalu kayak somehow tuh kayak early-nya Dewa dulu yang menang, nanti di late game-nya baru Archangel mulai comeback. Ini 3 game ini menurut gue kurang lebih mirip-mirip nih. Kali ini pun juga kan dari Dewa United Esports dia lebih unggul kan. Tapi Archangel masih punya peluang karena networknya selisih 5.000 doang. Jadi masih ada kesempatan buat mereka comeback. Tapi kita lihat orang Casey kembali sendirian di sini. Tapi gak apa-apa sini karena dikali 1 lawan 2. Masih berada adalah 1 battle. Oh gak bisa. Hayate harus tumbang aja. Karena benar-benar udah komitmen buat bermain Hayate. Dan 1 kill masih secure lagi oleh Dewa United Esports. Dan kali ini Acioreti akan mencoba untuk mengambil ke arah Micron. Tapi nampaknya masih bisa diselamatkan oleh Buffers. Tapi ini nggak bagus karena mereka kehilangan seorang Hayate-nya. Dan ini bakal menjadi kesempatan buat Dewa United Esports untuk kembali nge-push ke arah bottom lane-nya nih. Cuman bedanya nih dari game sebelumnya, ketika Dewa bisa menang di early dapetin Slayer terus-terusan tapi nggak bisa nge-end. Cuman kali ini menurut gue lebih mudah karena dia punya Thorna yang notabene-nya dia hero archer yang DPS-nya gede, apalagi dia di sini dengan kondisi 6-0 gitu kan. Bener. Jadi kayak gampang banget dia nge-push tower gitu. Jadi beda banget sama game yang sebelum-sebelumnya. Ya, betul banget ini, dan kita masih melihat ini di mana dari bottom lane akan coba diambil dari tim dari Dewa United Esports. Yang kalau kita juga nampaknya dari Fortiver AP udah mulai naik juga, sementara ada Metal Fist dikeluarkan juga untuk bisa men-secure tower bawahnya. Tapi masih belum bisa, masih di-defend dengan sangat baik oleh Archangel Divine. Dan ini menurut gue ngulur waktunya bagus banget sini dari Archangel, karena paling tidak dia masih bisa menahan, bahkan dari Infinite pun juga belum bisa menancurkan tower bawah. Dan menurut gue masih bagus banget defense yang dilakukan oleh Archangel. Cuman tower akan dihancurkan karena Creep udah datang, dan itu nampaknya cuma menunda aja. Dan kali ini mereka mengarah ke arah tower ketiga, maju ke arah sini, tapi ada Wirau nampaknya fokus ke arah bersingkrip aja dan masih bermain safe aja. Dan menurut gue ini bagus karena kita melihat dari Hans pun juga masih nyaman untuk split push ya. Jadi dari artinya fokusnya adalah defense dulu aja, ngulur waktu aja. Iya, di sini tugas dari Archangel ya udah dia tinggal paling cuma nunggu ngulur-ngulur waktu aja sampai dari tim Dewa United ini bikin mistake dan juga Killgrad dapat space untuk split push gitu. Karena itu doang satu-satunya harapan dari tim Archangel untuk ngebalikin keadaan yang ada di game ini ketika Archangel sedang behind kayak gini gitu. Ya, karena kalau dia ngandelin late game pun juga tim Dewa juga nggak kalah late game ya. Dia punya Lorion, dia punya Thorn gitu. Dan dia punya Crash untuk nge-TB-in yang banyak gitu. Walaupun Hayate di sini hero tour damage, tapi kalau misalkan Crashnya HP-nya banyak dan tebel, ya itu nggak berimpact gede gitu ke arah Crashnya.
Benar Mas ini, dan ya kita masih melihat ini di mana tapi ini kalau di pertandingan memang dari Archangel nih memang masih fokus untuk nge-push dari bottom lane-nya atau dari AB Saleh, sementara dari Dewa United Esports tampaknya dia menunggu untuk Dark Lord Slayer muncul di sini karena bentar lagi kita bakal masuk ke malam hari di mana Dark Lord Slayer akan muncul pastinya. Tapi ya tadi juga karena ada Killgrot juga udah mulai menunggu di sana dan bener aja udah muncul untuk Dark Lord Slayer yang nampaknya dari Dewa United Esports akan menunggu dulu, dia nge-trap dulu ya, dia coba memancing biar Archangel mikir ini Dewa lagi Dark Lord nih, dia berpancing masuk, tapi nampaknya dari Archangel juga mainnya sabar banget ya. Jadi menurut gue nih kedua tim bener-bener masih main tarik ulur aja karena emang ini satu mistake bisa berbahaya banget karena udah masih ke late game ya Aldi ya. Iya betul Liga. Ini misalkan seandainya Enix-nya di sini bisa keculik atau ke pick off sama tim Archangel, ini bakal benar-benar ngerubah keadaannya 180 derajat. Gue bisa bilang kalau misalkan Enix-nya mati keculik dan mati sia-sia, Archangel bakal menang di game ini. Bentar, tapi Acara di sana hampir tertumbangkan sedikit lagi. Tapi nampaknya Acara Senko harus tumbang Enix, setelah Wirau harus tertumbangkan dan dia udah pasti gak punya buyback karena udah menit 15 juga. Dan kita lihat sini 3 lawan 5, Dewa United Esports akan menutup game, akan maju karena base 44 AP akan masuk ke depan, badan ngajar karena terakhir base-nya udah gak bisa, tapi 0-0 udah gak bertahan lama dan 4 main tumbang. Tinggal Albion seorang diri harus balik, di push balik, ada Killgrot 1-4 akan saling diadu. Ini tanpa creep Aldi mencoba sini karena dari Killgrot tapi terlalu sakit, nggak bisa. Buat Dewa United Esports dan 2-1 untuk Dewa United Esports menang atas Archangel Divine. Nice try sekali lagi buat tim Archangel Divine di game ketiganya kali ini. Ini gamenya lumayan seru gitu. Seru banget itu karena dibanding game 1 kedua gitu ya. Bener. Karena dari komposisinya tuh sama-sama komposisi yang nggak bisa ditebak kemenangannya gitu kayak. Bener. Kita nggak tahu ini lihat game early tuh bakal menang tim mana. Tapi akhirnya gamenya dimenangkan oleh tim Dewa United Esports dengan keadaan Enix-nya